Selamat pagi, salam damai sejahtera, sehat selalu, penuh sukacita dan bahagia. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum berdoa, hal ini akan mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjalani hidup kita dengan segar, dengan penuh sukacita dan bahagia selalu, saudara. Hanya ini membutuhkan proses, ya, saudara ya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah Markus 10 ayat 45a. Ya, Markus 10 ayat 45a. Judulnya hari ini adalah Yesus datang untuk melayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah yang firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, mari kita menangkap hal ini dan membawa perkataan Tuhan ini dalam hidup kita. Dalam kita menjalani hidup kita ini, saudara-saudara, tanpa kita sadari, kadangkala kita menjadi lelah, kita menjadi letih, kita menjadi lesu, saudara-saudara ya. Nah, kita tiba-tiba saja bisa punya marah sendiri, bisa punya jengkel sendiri, ya. Nah, bagi anak-anak muda kadangkala juga punya pergumulan tersendiri, ya, bisa dia memiliki kejengkelan, kemarahan, tapi sekarang dunia menyediakan tempat-tempat hangout yang menyenangkan, jadi bisa berjam-jam mereka di tempat hangout itu, padahal sebenarnya dia pengen selesai hati, pikirannya, perasaannya, ya, kemudian keinginan-keinginannya, jiwanya dia lelah, gitu. Tapi hangout sekarang menjadi solusi bagi banyak anak muda, sehingga tempat kafe itu bukan hanya menyediakan makanan cepat saji yang lezat, tetapi juga wifi, ya, saudaraku, musik yang enak, gitu, tempat yang nyaman, sehingga ketika pulang dari tempat itu tidak selesai permasalahannya, saudara ya. Mereka hanya sekejap di tempat hangout itu, gitu ya. Dan banyak juga orang tua yang sebelum generasi ini lelah jiwanya, letih, lesu, gitu ya. Dan perlu sebenarnya penyelesaian, perlu sebenarnya tempat untuk mengadu, gitu. Nah, firman Tuhan hari ini mengatakan Yesus itu datang kepada kita, dia bukan untuk dilayani, tapi dia untuk melayani. Kita butuh pelayanan Tuhan, saudara. Kita butuh diselesaikan. Tuhanlah gembala jiwa kita, ya. Pemazmur tuh berbicara Tuhan tuh gembala jiwa kita, gembala yang menggembalakan perasaan kita, yang menggembalakan pikiran kita, yang menggembalakan kemauan-kemauan kita, saudara. Ya, nah, kita bukan manusia super, apalagi saudaraku kalau produk zaman saya, ya, ini kalau memiliki kejengkelan zaman dulu, pola pikir saya masih pola pikir dunia zaman dulu, saudara. Sama seperti orang-orang sekarang, ya, saudara. Tadi saya katakan kalau punya permasalahan, diselesaikannya di mana? Di hangout itu, saudaraku ya. Nah, kalau zaman dulu enggak.
bisa di jalan pinggir jalan, bisa juga di keramaian tertentu, di lapangan sepak bola, di lapangan basket, ya, untuk memahami, untuk jiwa ini tertuang, gitu. Tidak ada penyelesaian, mengembara jiwanya itu, mengembara kemana, ke lapangan basket, ke pinggir jalan, ke mana, padahal sebenarnya lelah, letih, lesu, gitu. Nah, saudara-saudara, kita harus memakai cara rohani, tidak bisa memakai cara dunia dalam menjalani hidup ini. Kalau kita menjalani hidup ini dengan cara dunia, saudaraku, maka lelah kita tidak pernah selesai, jengkel kita tidak pernah selesai, ya, marah kita tidak pernah selesai, sakit hati kita tidak pernah selesai, keletihan jiwa kita ini tidak pernah selesai, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pakai cara dunia, ya, mau di hangout yang paling mahal seberapapun, pulang pasti masih sepet lagi di rumah, ya, pulang nanti lelah lagi, tidak mengalami kesegaran lagi. Nah, saudara, saya menambahkan 2 ayat firman Tuhan, ya, saudara, ya, untuk kita bisa mempercayai firman ini, saudara, ya. Nah, yang pertama adalah Tuhan Yesus menyediakan penghibur, yaitu Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan, ya. Saudaraku, Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kemudian Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, memberikan kesegaran, memberikan istirahat kepada kita. Nah, saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Kalau kita mengalami keletihan, kalau kita mengalami kelesuan, Tuhan akan melayani kita, ya. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan kesegaran kepada kita. Jangan lari ke hangout lagi, jangan lari ke mana. Tuhan punya penyelesaian secara rohani bagi kita. Dialah gembala kita, saudara. Ya, dialah yang mengasihi kita, dialah yang mencintai kita, dialah yang menebus dosa kita. Kalau kita mengalami stres yang tinggi, saudaraku, ya, kita datang kepada Tuhan, sekecil apapun, jangan biarkan jiwa kita itu terganjal. Kita datang kepada Tuhan, Dia akan selesaikan. Dia akan konseling kita. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu pikiran kita tersesat. Dia tahu, ya saudara, ya, keinginan-keinginan kita. Dia tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jangan selesaikan di pinggir jalan raya, jangan selesaikan begadang sendirian, ya, jangan selesaikan di hangout, jangan selesaikan dengan cara-cara dunia. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Dia berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu. Ya, kalau kita sedih, kita sedang berduka, Roh Kudus itu menghibur kita. Dia akan mengingatkan firman Tuhan. Firman itu jadi kekuatan kita. Wah, indahnya luar biasa kalau bangsa kita, saudaraku, punya hal ini. Tuhan yang menjadi gembalanya, Tuhan yang menjadi penghiburnya, ya, dan orang datang kepada Tuhan, ya saudara, ya, jiwanya seger semua, ya, senyumnya lebar semua, ya, saudara, ya, senyumnya enggak ditahan semua. Mari kita berdoa bagi bangsa kita, supaya Tuhan menjadi gembala, supaya Tuhan menjadi pelayan bagi khususnya kita dulu, lalu bagi banyak orang, bagi jemaat Tuhan. Izinkan Tuhan melayani umat Tuhan. Ya, Tuhan nyata. Tuhan tidak abstrak. Dia real. Dia bisa menyembuhkan pikiran kita. Dia bisa menyembuhkan perasaan kita. Dia bisa menyembuhkan kelelahan kita.
sehingga kita keluar dari rumah senyumnya lebar, ya, majas, menyegarkan. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa, ya Tuhan menjadi pelayan kita, pelayan banyak orang. Biar Tuhan melayani saudaraku, bersama-sama kita meninggikan nama Yesus. Ya, kalau kita sudah dilayani Tuhan, jiwanya segar, kita datang kepada Tuhan, kepada banyak orang. Wah, bukti nyata kita ini. Bukti nyata Tuhan itu hidup. Ya toh, saudara, mari kita datang kepada Tuhan.